Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura telah melalui proses tarik ulur yang cukup panjang. Pembahasan perjanjian ekstradisi antar kedua negara sudah dimulai sejak awal tahun 2000 lalu. Hingga kini Indonesia telah 2 kali menyepakati kerjasama ekstradisi, yakni pada 2007 lalu dan 2022. Kerjasama ekstradisi Indonesia-Singapura telah dirintis sejak 1972, namun baru mulai dibahas pada 2004. Indonesia berkepentingan untuk menangkap para koruptor yang diduga banyak bersembunyi di Singapura. Tahun 2007, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi dan kerjasama pertahanan atau DCA. Namun DPR RI tak meratifikasi perjanjian tersebut karena dalam paket itu Singapura meminta wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau untuk menjadi lokasi latihan militer. Tahun 2020, Presiden RI dan Perdana Menteri Singapura diagendakan untuk menaikkan perjanjian ekstradisi melalui forum Leader Retreat, namun batal karena masih pandemi COVID-19. Akhirnya pada 2022, yakni 25 Januari 2022, perjanjian ekstradisi ditandatangani Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong saksikan penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura di Bintan, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berniawati Hulu, Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Satyanegara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yuyun Yunisi. Saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Satyanegara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang topik perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Saya akan membahas bagaimana Kementerian Luar Negeri dan misi-misi diplomatiknya dapat tetap efektif dan relevan saat menghadapi krisis regional yang kompleks, serta menguji persatuan norma-norma kedaulatan dan menguji kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin regional di ASEAN. Dan yang kedua, bagaimana kasus ini dapat menggambarkan konsep nasional diplomasi, sistem, dan juga dalam praktik. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah konsistensi diplomasi selama 17 tahun. Kementerian Luar Negeri memimpin negosiasi yang panjang hingga tercapai kesepakatan yang adil, menunjukkan bahwa keteguhan dan kredibilitas Indonesia sangat baik. Yang kedua adalah pendekatan hukum dan keamanan regional. Diplomasi berbasis rule of law memperkuat kerjasama pemberantasan korupsi dan kejahatan lintas negara sejalan dengan prinsip ASEAN yang menjunjung tinggi stabilitas dan kedaulatan. Yang ketiga adalah koordinasi lintas lembaga nasional. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kemenkumham, Polri, dan KPK menerapkan sistem diplomasi nasional ataupun nasional diplomasi sistem yang terpadu. Yang keempat adalah menjaga kredibilitas Indonesia di ASEAN. Keberhasilan ini adalah meningkatkan citra Indonesia sebagai pemimpin regional yang mampu menyelesaikan isu kompleks secara damai dan bermartabat. Ekstradisi sendiri adalah proses Indonesia dan Singapura resmi menyepakati sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari perjanjian ekstradisi, pengelolaan wilayah udara, dan kerjasama pertahanan. Penyerahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan dari suatu negara ke negara lain untuk diadili. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura pada tahun 2022 merupakan hasil diplomasi panjang yang mencerminkan kematangan politik luar negeri Indonesia dalam mengelola isu hukum lintas batas. Proses negosiasi selama lebih dari 17 tahun menunjukkan bahwa diplomasi yang sabar, konsisten, dan berbasis kepercayaan dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan.
Presiden Joko Widodo menjelaskan pada perjanjian ekstradisi diperpanjang dari 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai pasal 78 KUHP. Muncul sebuah pertanyaan, apa kepentingan utama BATNA masing-masing pihak? Dari perspektif BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, Indonesia itu memiliki posisi yang relatif lebih lemah karena selama tidak ada perjanjian formal, Indonesia harus mengandalkan mekanisme Mutual Legal Assistance atau MLA yang terbatas efektivitasnya. Sebaliknya, Singapura memiliki alternatif lebih kuat dengan tetap mempertahankan status quo tanpa kehilangan kredibilitas internasional secara signifikan. Bagi Indonesia, urgensi perjanjian ini bersifat tinggi. Selain untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum, juga untuk memenuhi tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan pemberantasan korupsi. Kelemahan BATNA Indonesia membuatnya lebih terdorong untuk mencapai kesepakatan bahkan dengan konsesi tertentu, seperti fleksibilitas terhadap mekanisme hukum Singapura. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, sebaliknya, Singapura memiliki BATNA yang relatif lebih kuat. Tanpa perjanjian, Singapura tetap dapat mempertahankan citra sebagai negara hukum yang efisien dan berdaulat, serta masih bisa bekerja sama dengan Indonesia melalui mekanisme hukum regional yang sudah ada. Jika kita melihat dari dimensi strategisnya, Kepentingan atau interest, posisi atau position. Posisi sebagai Indonesia ingin Singapura harus segera mengekstradisi semua buronan koruptor negaranya. Sedangkan posisi sebagai Singapura tidak bisa mengekstradisi siapapun di luar kerangka hukum negerinya. Kepentingan sebagai Indonesia ingin keadilan untuk membawa pelaku kejahatan terutama koruptor ke pengadilan. Yang kedua, pengambilan aset, pengembalian kerugian negara. Yang ketiga, kreativitas politik. Yang keempat adalah pencegahan, menutup segala celah bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri dan menyembunyikan aset di Singapura. Sedangkan kepentingan Singapura adalah supremasi hukum. Yang pertama, menjaga integritas sistem peradilan dan keuangannya. Yang kedua, reputasi internasional, mempertahankan citra sebagai pusat keuangan global yang stabil dan patuh akan hukum. Yang kedua adalah opsi. Selama bertahun-tahun, negosiasi ini bersifat zero sum, yang hanya berfokus pada satu isu, yaitu ekstradisi. Kebuntuan pecah ketika para pemimpin memperluas cakupan negosiasi, menciptakan opsi untuk bertukaran yang saling menguntungkan. Yang pertama yang mereka lakukan adalah perjanjian ekstradisi, kemenangan utama bagi Indonesia. Yang kedua adalah perjanjian kerjasama pertahanan, yaitu kepentingan strategi vital bagi Singapura, memungkinkan pelatihan militer di wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan. Kemenangan kedaulatan besar bagi Indonesia mengambil alih kontrol ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna di Singapura. Dengan demikian, kedua negara bisa menang. Indonesia mendapatkan keadilan dan kedaulatan, sedangkan Singapura mendapatkan kemenangan strategis. Yang ketiga adalah best alternative to a negotiated agreement. Bagi Indonesia terlihat lemah karena prosesnya yang sangat rumit dan terbatas, menempuh jalur perdata untuk pemulihan aset, terus-menerus menghadapi kritik publik. Sedangkan bagi Singapura adalah juga tidak sangat ideal karena mengalami terus-menerus dituduh sebagai pelindung koruptor oleh Indonesia, merusak hubungan bilateral dengan tetangga terbesar, dan terpentingnya tidak mendapatkan kepastian hukum. Kesadaran bahwa best alternative to a negotiated agreement kedua belah pihak tidak menarik atau relatif lemah mendorong mereka untuk tetap berada di meja perundingan dan mencari solusi yang kreatif. Adalah legitimasi. Untuk memastikan perjanjian itu adil dan dapat dipertahankan, kedua belah pihak menggunakan kriteria objektif dan standar hukum internasional. Yang pertama adalah hukum internasional. Perjanjian ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional dan konvensi PBB melawan korupsi. Kelima adalah komitmen.
Kesepakatan ini diwujudkan dalam 3 perjanjian yang terpisah yang ditandatangani oleh menteri terkait dan disaksikan oleh kedua kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Di Indonesia, komitmen ini diperkuat melalui proses ratifikasi ataupun pengesahan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Ini memberikan komitmen politik dan hukum tertinggi. Yang keenam adalah komunikasi atau communication. Selama 17 tahun, komunikasi berjalan naik turun, namun terbosan dicapai melalui dialog berkelanjutan ataupun negosiasi teknis terus berjalan di tingkat kementerian. Terus, saluran tingkat tinggi, format Leaders Retreat, pertemuan tahunan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura menjadi krusial. Ini membangun komunikasi personal dan kepercayaan di tingkat tertinggi yang memberikan arahan politik yang jelas kepada para negosiator teknis untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh adalah hubungan ataupun relationship. Negosiasi ini adalah ujian bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Awalnya hubungan diwarnai saling tidak percaya. Indonesia merasa Singapura tidak kooperatif dan sementara Singapura merasa Indonesia menekan kedaulatan hukumnya. Akhirnya, penandatanganan perjanjian ini justru memperkuat hubungan. Ini membuktikan bahwa kedua negara dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun secara matang dan pragmatis. Ini membangun modal kepercayaan politika trust untuk kerjasama di masa depan. Indonesia berhasil memperkuat posisi tawar dengan menggunakan pendekatan negosiasi jangka panjang dan mengutamakan kepentingan nasional dalam pemberantasan korupsi. Secara hukum, perjanjian ini meningkatkan legitimasi internasional Indonesia dalam menuntut pelaku kejahatan lintas batas serta menjadi contoh penerapan prinsip rule of law antar negara. Dari sisi politik, kesepakatan ini menunjukkan kemampuan pemerintah kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura dalam mengelola tekanan domestik dan opini publik tanpa merusak stabilitas hubungan bilateral. Sementara secara relasional, keberhasilan perjanjian ini memperlihatkan pentingnya trust building diplomasi dan kesinambungan komunikasi antar elit politik sebagai modal utama keberhasilan diplomasi modern. Implikasi diplomatik dari perjanjian ini melampaui konteks bilateral. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor normatif di ASEAN dalam membangun kerangka kerjasama hukum regional. Dengan penguatan kapasitas institusional, mekanisme evaluasi bilateral, dan keterlibatan aktif dalam diplomasi hukum regional, Indonesia berpotensi menjadi pionir dalam pembentukan ASEAN Extradition Treaty dan tata kelola keadilan transnasional yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang sudah ditandatangani pada tahun 2022 menjadi model bagi diplomasi hukum yang menggabungkan rasionalitas strategis, legitimasi hukum, sensitivitas politik, dan kedekatan relasional. Ia mengajarkan bahwa kesabaran dan kepercayaan adalah modal utama untuk membangun tatanan regional yang stabil, adil, dan berbasis hukum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan saya tentang ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.